Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang ada di rumah-rumah dimanapun berada. Saya percaya pagi hari ini kita masih terus ada dalam perlindungan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita pagi hari ini. Kita berikan penyembahan yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di surga, apapun keadaan yang hari-hari ini kami hadapi Tuhan, biarlah semua itu tidak mengurangi rasa hormat kami kepadamu ya Tuhan. Berikan kami hati untuk terus mengasihi Engkau lebih dari segala apapun dalam kehidupan kami. Berikan kami hati ya terus Tuhan yang memuji-muji Engkau ya Tuhan. Berikan kami hati Bapa yang mau duduk diam di kaki-Mu, bersujud menyembah Engkau ya Tuhan. Mari Roh Kudus ambil alih pada kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
bersama-sama kita angkat pujian ini. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu, Seperti wanita, seperti wanita yang datang mengurapimu, seperti wanita yang datang mengurapimu. mari Bapak Ibu Saudara pagi hari ini ambil waktumu dengan Tuhan. Berikanlah hatimu untuk Tuhan Yesus pagi hari ini. Sembah Dia. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hati kami pagi hari ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Oh, kami rindu Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu. Kami rindu rahmat-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih. Inilah sembah kami bagi-Mu, sebab Engkau layak disembah, sebab Engkau layak dipuji. Kami mau berikan pujian kami bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, berikanlah penyembahan yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Berikanlah hatimu untuk Tuhan Yesus. Oh, inilah hati kami. Inilah sembah kami. Mari lawat kami ya Tuhan Yesus. Lawat umat-umat-Mu yang ada di rumah-rumah dimanapun berada Tuhan. Kami rindu kuasa-Mu bekerja pagi hari ini ya Tuhan. Kami rindu mujizat-Mu terjadi buat umat-umat-Mu ya Tuhan Yesus. Yang sakit Engkau sembuhkan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah Tuhan Engkau kuatkan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami rindu berjumpa dengan-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah urapan-Mu memenuhi setiap kami pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Oh, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau beri hati kami sepenuhnya kepada Engkau ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mau katakan, kami mau berikan hati kami untuk-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita
untuk Tuhan. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Mari Bapak Saudara sekali lagi berikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Katakan sama-sama. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Seperti wanita, seperti wanita yang datang mengurapimu. Sekali lagi katakan. Seperti wanita yang datang mengurapimu. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian ini Tuhan menyenangkan Engkau ya Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Kami mau terus Tuhan memuji Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu yang mau terus memuji-muji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Ya. Haleluya. Yes Lord. Masih bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Katakan dari hatimu, God is great. Yeah, God is Haleluya. great. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, Ya. pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Come on, say. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan katakan kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan
Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami tidak takut dalam keadaan apapun, karena Engkau beserta kami ya Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Mari sama-sama katakan, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. mari Bapak Ibu Saudara sekali lagi kita sama-sama katakan, Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. oh tak usah ku susah, Tak usah ku susah, sebab ada Roh Kudus yang hiburku. Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha
anugerah-Mu cukup bagi kami ya Tuhan. Pagi ini kami rindu mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah sekata-kata buat kami ya Tuhan. Apa yang Kau mau untuk kami lakukan dalam hidup kami ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pagi hari ini dengan bahasa yang sederhana dan dapat kami mengerti ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirman-Lah bagi kami. Kami siap mendengarkan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah raya pagi hari ini. Saya sangat senang sekali untuk kembali boleh menjumpai Anda dalam ibadah raya, dalam sukacita di dalam hadirat Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Saya masih akan terus membahas tema yang sama yang sudah beberapa kali saya sampaikan, dan ini adalah lanjutannya. Kita masih membahas tentang berjalan bersama Tuhan atau berjalan bersama Allah, walk with God. Nah Bapak Ibu Saudara, saya akan tetap mengawali dengan ayat yang sudah berulang-ulang. Walaupun ini sudah berulang-ulang, saya akan terus tanamkan kepada kita karena ini ayat kuncinya, ini ayat penting. Mazmur pasal 60 ayat 14 berkata, dengan Allah atau bersama Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Nah Bapak Ibu, ayat ini saudara mengajar kita atau memberitahu kita, meneguhkan kita bahwa sekali lagi betapa dahsyatnya kita berjalan bersama Tuhan, betapa luar biasanya akibat atau buah hasil daripada kita berjalan bersama Tuhan. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mau menekankan dari ayat ini bahwa fokus kita bukan pada hasilnya. Hasilnya yaitu adalah melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, tetapi kita fokusnya adalah bagaimana hidup kita bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang menjadi paling utama, itu menjadi inti dari firman Tuhan ini. Nah Bapak Ibu Saudara, 2 minggu lalu kita sudah belajar tentang prinsip ini, berjalan bersama dengan Allah atau berjalan bersama Tuhan. Kita sudah belajar dari seorang tokoh yang bernama Elia, Bapak Ibu Saudara. Elia luar biasa, Saudara, dari berbagai hal yang dahsyat yang dia kerjakan, yang dia lakukan. Saudara, saya sudah membagikan kepada Saudara bahwa hal yang luar biasa, Elia berani keluar dari comfort zone-nya dia, dan dia berani masuk kepada high risk zone. Bagaimana dia masuk kepada zona di mana penuh dengan resiko. Tapi saudaraku, bagaimana justru di dalam area yang penuh dengan resiko, Tuhan menjadi nyata di sana. Nah, oleh karena itu mari kita terus belajar akan kebenaran ini. Nah, pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk melanjutkannya. Kita akan belajar dari satu tokoh yang adalah penulis dari Mazmur pasal 60 ayat 14, yaitu dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Nah ayat ini itu ditulis oleh Raja Daud. Jadi pagi hari ini kita akan belajar dari pribadi Daud, saudaraku. Nah Bapak Ibu Saudara, saya akan mengawali pelajaran kita dari seorang yang bernama Daud ini, dari 2 ayat firman Tuhan. Yang pertama, 1 Samuel pasal 13 ayat 14, dan ayat yang kedua yang akan kita jadikan dasar untuk kita belajar dari pribadi Daud ini, yaitu adalah Mazmur pasal 25 ayat 14. Sekali lagi, 1 Samuel 13 ayat 14, dan yang kedua adalah Mazmur 25 ayat 14.
Ayat yang pertama, 1 Samuel 13-14 berkata begini. Tetapi sekarang kerajaanmu, nah ini maksudnya kerajaannya Saul, kerajaan yang dimana, kerajaan Israel yang pada saat itu rajanya Saul. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang, nah seorang di sini maksudnya Daud, yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Dan ayat yang kedua, Mazmur 25 ayat 14. Ayatnya berkata begini, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, kalau kita perhatikan di ayat yang pertama, 1 Samuel 13 ayat 14, secara konteks ini adalah Nabi Samuel, saudaraku, itu sedang berhadapan dengan Saul. Dan saat itu Nabi Samuel menyampaikan teguran, bahkan keputusan Tuhan untuk menolak Saul dari seorang raja. Saudaraku, bahwa Tuhan telah menolak dia. Dan kemudian di ayat ini Tuhan menentukan atau Tuhan memilih seorang yang berkenan di hati Tuhan untuk menjadi raja bagi Israel. Dan itu adalah Daud. Kemudian ayat yang kedua, Mazmur 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ini adalah juga Mazmurnya Daud. Jadi dua ayat ini adalah bicara satu pribadi, yaitu Daud. Ayat yang pertama, saudaraku, Nabi Samuel atau Tuhan melalui Nabi Samuel menyatakan bahwa ada seorang yang berkenan di hati Tuhan, dan kemudian seorang yang berkenan di hati Tuhan ini dipilih untuk menggantikan Saul menjadi raja bagi Israel. Dan ayat yang kedua, saudaraku, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Ini juga adalah pernyataan Daud. Jadi dua ayat ini adalah bicara tentang Daud. Daud yang pertama adalah pribadi yang berkenan kepada Tuhan, dan yang kedua, Daud adalah pribadi yang bergaul karib dengan Tuhan. Nah, kita akan belajar bersama-sama. Nah, saya mau jelaskan juga kepada kita bahwa begini, bergaul karib dengan Tuhan itu adalah kata lain daripada berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kita tidak bisa ragukan bahwa kita belajar daripada pribadi Daud sebagai pribadi yang berjalan bersama-sama dengan Allah. Ini sangat terbukti lewat Mazmur 25 ayat 14, bahwa Tuhan bergaul dengan orang yang takut akan dia, dan ini ayat ini dari Daud, berarti ini juga menjadi pengalamannya Daud. Nah, tetapi saya rindu mengajak jemaat Tuhan untuk kita melihat hubungan dari dua ayat ini, kaitan daripada dua ayat ini. Yang pertama menyatakan bahwa Daud adalah seorang yang berkenan kepada Tuhan, dan yang kedua, Daud adalah seorang yang bergaul karib dengan Tuhan, atau seorang yang bersama dengan Allah atau berjalan bersama-sama dengan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin muncul pertanyaan bagi kita dari dua hal ini, yaitu Daud, saudaraku, berkenan kepada Tuhan, dan yang kedua, Daud bergaul karib dengan Tuhan. Sebenarnya yang mana duluan? Apakah bergaul karib dengan Tuhan itu berjalan dan kemudian membuat Daud berkenan kepada Tuhan, atau Daud berkenan di hadapan Tuhan mengakibatkan Tuhan bergaul karib dengan dia? Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau jelaskan kepada kita bahwa pada prinsipnya, saudaraku, yang paling utama, yang paling mendasar adalah hidup Daud atau hidup kita harus yang pertama-tama berkenan kepada Allah dulu, baru Allah berjalan bersama dengan kita. Karena sangat tidak mungkin kalau hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan dan kemudian Allah berjalan bersama kita, atau Allah bergaul karib dengan kita. Itu sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin. Jadi yang pertama adalah hidup Daud berkenan di hadapan Allah. Akibat daripada hidup Daud berkenan di hadapan Allah, maka Allah bergaul karib dengan dia. Nah,
Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, yang akan menjadi pelajaran penting bagi kita pada khotbah pagi hari ini Saudara, itu adalah kita akan belajar daripada Daud yang adalah seorang pribadi yang pertama-tama hidupnya berkenan kepada Allah. Dan hidup Daud yang berkenan kepada Allah itu menjadi dasar, menjadi alasan untuk Allah bergaul karib dengan dia. Allah bareng berjalan sama Daud, saudaraku. Dan Allah berjalan bersama Daud, saudaraku, itu menjadi dasar sehingga hidup Daud, pribadi Daud menjadi pribadi yang luar biasa. Dia melakukan perkara-perkara yang hebat, perkara-perkara yang dahsyat. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau simpulkan, saya mau tegaskan susunannya. Nomor satu yang paling utama, hidup Daud berkenan di hadapan Allah. Akibat daripada hidup Daud berkenan di hadapan Allah, maka Allah bergaul karib dengan dia, Allah berjalan bersama dengan dia, dan akibat daripada Allah berjalan bersama dengan Daud, itu hasilnya adalah perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Nah, urutan ini tidak bisa ditukar Bapak Ibu Saudara. Nah, mesti yang pertama berkenan dulu, baru Allah berjalan bersama kita, baru akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, kita harus tahu bahwa pernyataan Allah atau Allah memproklamirkan Daud adalah pribadi yang berkenan di hatinya Tuhan atau di hadapan Allah, itu adalah sangat terbukti, sangat terlihat pada momen di mana Nabi Samuel diutus Tuhan datang ke rumah Isai. Ingat papanya Daud namanya Isai. Daud punya 7 kakak, jadi Isai punya 8 anak, Daud paling bungsu. Nah Bapak Ibu Saudara, Nabi Samuel diutus untuk memilih salah satu dari anak Isai untuk menjadi raja menggantikan Raja Saul. Karena Saul sudah ditolak oleh Tuhan karena ketidaktaatannya kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara jemaat kekasih Tuhan, pada saat Nabi Samuel datang untuk memilih salah satu anak daripada Isai, saudara, dari 8 anaknya itu untuk menggantikan Saul menjadi Raja Israel. Pada saat itulah, saudaraku, Allah memproklamirkan, menyatakan bahwa Daud adalah pribadi yang sangat berkenan. Kata lain berkenan adalah menyukakan hati Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mengalahkan kakak-kakaknya. Itu sangat terlihat daripada peristiwa, saudaraku, di mana Nabi Samuel di bawah pimpinan Tuhan untuk memilih salah seorang anak daripada Isai. Sangat terlihat. Di mana, saudaraku, kita tahu bahwa, saudara, anak-anak Isai ini ada 8 kakak-kakaknya Daud. Ini dari segi postur tubuh begitu hebat. Mereka lah kalau lihat dari penampilan, mereka lah layak untuk menggantikan Saul. Tapi pilihan Allah tidak jatuh pada mereka. Malah pimpinan Allah jatuh kepada anak bungsu yang masih sangat muda. Nah saya mau tunjukkan kepada kita 1 Samuel pasal 16 ayat 17. Ayat ini berkata begini. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia, ini maksudnya menjemput Daud. Karena Daud waktu itu ada di ladang, sedang menggembalakan kambing domba milik ayahnya. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia, ia kemerah-merahan. Daud dikatakan kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Kalimat ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan seorang pemuda yang tampan. Jadi, saudaraku, kita bisa melihat bahwa yang dimaksud dengan Daud kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok, itu maksudnya Daud masih sangat muda. Nah, kalimat berikutnya di ayat ini dikatakan, lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapi dia, sebab inilah dia. Nah, dari ayat ini, saya percaya kalau Bapak Ibu Saudara ingat atau tahu kisah daripada pemilihan salah satu dari anak Isai untuk menggantikan Saul menjadi Raja Israel, itu Bapak Ibu Saudara, sebenarnya Daud itu tidak masuk hitungan. Daud itu, saudaraku,
Nabi Samuel datang ke rumah Isai itu sesuatu yang luar biasa. Seorang nabi besar datang ke rumah Isai. Isai bukan keluarga terhormat, bukan pejabat. Dia keluarga biasa, saudaraku. Jadi kalau sampai seorang nabi besar datang, itu sesuatu yang terhormat. Sesuatu itu bukan acara biasa. Ini acara yang luar biasa. Tapi yang anehnya, anak yang satu ini yang paling bungsu, Daud, tidak dianggap sebelah mata, dianggap remeh, tidak masuk hitungan. Dan akhirnya saudaraku, dia sengaja saudaraku disuruh di ladang untuk menggembalakan kambing domba, karena di mata orang tuanya, di mata kakaknya, Daud ini memang tidak masuk hitungan. Tapi kalau kita tahu kisah ini, saudaraku, kita akan menemukan bahwa di mata manusia kelihatan begitu hebat, di mata manusia kelihatan begitu masuk akal untuk menjadi pemimpin atau menjadi raja bagi bangsa Israel. Ternyata semua itu ditolak oleh Tuhan, tidak layak, tidak berkenan kepada Tuhan. Justru saudaraku, seorang anak muda yang tadinya dianggap remeh, saudara, justru dialah dipilih oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu kita akan melihat lebih dalam lagi, saudara. Dan hal ini sangat berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kehidupan kita, saudaraku, tidak pernah dianggap oleh orang lain. Kehidupan kita nggak menghasilkan juga apa-apa. Mari kita jangan berkecil hati, Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan tidak melihat apa yang kita kerjakan, tapi Tuhan melihat yang dalam, yang ada di dalam hati kita. Itu yang menjadi hal yang penentu di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat Daud berkenan di hati Tuhan? Nah, ini pertanyaan penting. Kalau Tuhan memilih Daud dan dia berkata bahwa Daud adalah pribadi yang berkenan di hatinya, di hati Tuhan, pertanyaannya adalah apa sih yang membuat Daud sehingga Daud adalah pribadi yang berkenan di hati Tuhan? Nah, ini yang kita mau pelajari, saudaraku. Pertanyaan berikutnya begini, saudara. Apakah Daud berkenan di hati Tuhan itu karena tampannya dia, penampilan dia, atau karena prestasinya dia, atau karena kepintarannya dia, atau karena kehebatannya dia? Apakah Daud berkenan karena semua itu? Kalau kita pelajari Alkitab, kita akan menemukan jawabannya tidak. No. Jadi semua itu bukan dasar yang membuat Daud menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kalau semua itu baik prestasinya, pencapaiannya, apa yang dia lakukan, saudaraku, kemudian kepintarannya atau kehebatannya, kalau semua itu bukan faktor yang membuat Daud berkenan kepada Tuhan, lalu apa yang membuat Daud berkenan kepada Tuhan? Nah, ini yang kita mesti cari tahu. Nah, saya mesti katakan langsung kepada saudara, jawabannya begini, saudaraku. Bahwa satu-satunya yang membuat Daud berkenan di hadapan Tuhan, atau Daud menjadi pribadi yang merupakan kesukaan di hadapan Tuhan, Tuhan sangat senang melihat pribadi Daud. Bapak Ibu Saudara mau tahu apa penyebabnya? Apa faktor penyebabnya? Cuman satu, yaitu adalah hatinya Daud. Wow. Ini yang menarik untuk kita pelajari, hatinya Daud ini. Makanya 1 Samuel pasal 16 ayat 7 berkata begini, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku, yaitu Tuhan, telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan matanya. Dengar baik-baik. Tetapi Tuhan melihat hati. Jadi manusia melihat luarnya, manusia melihat penampilannya, manusia melihat pencapaiannya, manusia melihat kekayaannya, manusia berfokus pada kepintarannya, ketampanannya, kecantikannya, dan lain sebagainya yang merupakan bagian luar dari manusia, saudaraku. Tetapi ayat ini menegaskan kepada kita bahwa Allah terfokus kepada satu hal dalam diri Daud, dan saya percaya ini bukan hanya kepada Daud. Saya percaya ini adalah mata Tuhan ketika melihat setiap pribadi kita, saya dan saudara. Dengar baik-baik, Allah tidak peduli, Allah tidak pernah berfokus kepada luarnya kita, kepada semua hal yang di luar daripada kita, saudaraku. Fokus Tuhan
pasti akan tertuju kepada hati saya, hati saudara. Dan dalam konteks Daud, Tuhan melihat hatinya Daud. Ini yang membuat Daud menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaan berikutnya begini, saudaraku. Apa sih spesialnya hati Daud sehingga Tuhan begitu berkenan dengan hati Daud? Apa sih kekhususannya hati Daud ini? Khususnya dibandingkan dengan kakak-kakaknya. Karena mereka ada 8 orang, 7 ditolak oleh Tuhan untuk diangkat, dipilih menjadi raja menggantikan Saul. Saudaraku, kakak nomor 1 sampai nomor 7 tidak diterima Tuhan, ditolak oleh Tuhan. Tetapi adik yang terbungsu, yang kelihatannya seperti tidak layak, tidak diperhitungkan, justru disitulah Tuhan pilih Daud. Kenapa? Karena Tuhan lagi-lagi melihat hatinya Daud. Jadi yang membuat berkenan di hadapan Tuhan adalah soal hati. Nah, sekali lagi, yang menarik, hatinya Daud ini apa sih hebatnya? Apa sih kekhususannya hatinya Daud? Oke, kita akan belajar hati daripada seorang Daud, Bapak Ibu Saudara. Yang membuat Daud itu berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, saudaraku, Daud itu adalah pribadi yang memiliki hati yang percaya kepada Tuhan, atau hati yang beriman kepada Tuhan. Nah, saya rindu kita membaca 2 ayat ini, karena ini paling mendasar, ini paling penting. Yang menjadi syarat untuk hidup seseorang berkenan di hadapan Tuhan, itu adalah hati yang penuh iman, hati yang percaya kepada Tuhan, hati yang beriman kepada Tuhan. Ibrani pasal 11 ayat 6a berkata begini, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sekali lagi, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ayat yang kedua, Roma pasal 14 ayat 23 dikatakan, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jelas 2 ayat ini membuktikan kepada kita bahwa iman menentukan seseorang berkenan kepada Tuhan. Dan iman itu ada di hati manusia. Iman itu berlokasi menempati hati manusia. Nah, kalau hati manusia dia percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, maka orang ini berkenan kepada Tuhan. Ini 2 ayat. Mungkin saudara protes saya dan berkata, kan itu 2 ayat adalah perjanjian baru. Bapak Ibu Saudara, memang 2 ayat ini lokasinya di perjanjian baru. Tapi kebenaran ini menyeluruh kepada semua orang. Saudara lihat, Abraham itu berkenan di hati Tuhan bukan karena perbuatannya, bukan karena prestasinya, tapi karena dia percaya kepada Allah, karena imannya. Tokoh-tokoh di perjanjian lama itu, saudaraku, menunjukkan karena iman mereka berkenan di hadapan Tuhan, mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa. Jadi iman menjadi sentral, iman menjadi syarat dasar penentu untuk hidup kita berkenan kepada Tuhan. Tanpa iman, kita tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Ini Ibrani 16 ayat 6a. Ditambah lagi Roma 14 ayat 23. Segala sesuatu, ingat loh, segala sesuatu apa saja. Apa saja, mau dia kelihatan rohani atau tidak rohani. Apa saja yang kita lakukan tanpa iman, tidak berdasarkan iman adalah dosa. Nah, kalau segala sesuatu yang dilakukan tidak berdasarkan iman adalah dosa, bagaimana mungkin berkenan di hadapan Tuhan? Jadi jelas yang pertama, kesimpulannya Daud berkenan di hadapan Tuhan karena hatinya penuh iman. Oke, mari kita buktikan apakah benar Daud itu hatinya penuh dengan iman. Nah, saya akan perhadapkan, nanti multimedia akan tampilkan kepada saudara, ada satu tabel. Saudara lihat di kolom kiri, saudaraku, itu adalah hati kakak-kakaknya Daud, dan di kolom kanan itu adalah hati Daud. Nah, saya mau bacakan kepada kita model hatinya kakaknya Daud yang membuat mereka ditolak, tidak layak, tidak berkenan. Dan hatinya Daud diterima, berkenan, dipilih jadi raja. Itu hati yang menentukannya. Nah, bagaimana dengan hati kakaknya Daud? Saudara perhatikan baik-baik. 1 Samuel 17 ayat 21 dan 24. Saya baca dengan memakai versi bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan begini. Tentara Filistin dan tentara Israel. Nah, kalau dikatakan tentara Israel, ini maksudnya termasuk 7 kakak-kakaknya Daud.
Karena 7 kakak-kakaknya Daud itu tentara semua. Dan tergolong tentara Israel yang dipimpin oleh Raja Saul langsung turun di medan pertempuran. Berhadapan, saudaraku, muka dengan tentara Filistin. Tentara Filistin dipimpin oleh seorang yang bernama Goliat. Nah, dikatakan oleh ayat ini begini. Tentara Filistin dan tentara Israel saling berhadapan. Dan siap-siap untuk bertempur. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini dalam satu momen tentara Filistin dipimpin oleh seorang raksasa yang bernama Goliat, dan tentara Israel itu sedang berhadapan. Tentara Israel dipimpin langsung oleh rajanya Saul, dan tentara-tentaranya termasuk 7 kakak-kakaknya Daud itu sedang berhadapan. Nah, ayat 24 berkata begini. Segera setelah orang Israel, maksudnya tentara Israel, melihat Goliat, pemimpin tentara Filistin, melihat Goliat, baru lihat aja Bapak Ibu Saudara, itu tentara Israel termasuk 7 kakak-kakaknya Daud. Ayat ini berkata, mereka lari ketakutan. Tentara Israel termasuk 7 kakak-kakaknya Daud lari ketakutan, membuktikan mereka tidak punya iman. Mereka tidak punya iman di hati mereka. Karena berhadapan dengan Goliat, ketakutan. Nah, mari kita bandingkan dengan Daud. Ini masih dalam konteks kisah ini. Yaitu tentara Filistin dipimpin Goliat berhadapan dengan tentara Israel. Dan tentara Israel yang dipimpin oleh Saul. Kalau lihat Goliat datang, Goliat muncul, itu lari ketakutan. Ini pada momen ini, kisahnya itu begini. Papanya Daud, yaitu Isai, menyuruh Daud untuk membawa bekal, dan coba lihat kabar kakak-kakaknya, 7 kakak-kakaknya di medan pertempuran. Apakah selamat atau bagaimana keadaannya, makanannya masih cukup atau tidak. Jadi Daud datang ke medan pertempuran di mana tentara Filistin berhadapan dengan tentara Israel. Daud datang itu bukan mau perang. Daud datang itu mau cari informasi, mau cari apakah kakak-kakaknya selamat atau bagaimana keadaannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, begitu Daud tiba di medan pertempuran, dia lihat keadaan pertempuran itu, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Saya mau bacakan kepada saudara, 1 Samuel 17 ayat 37, ini membuktikan Daud punya iman yang begitu hebat. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku, Daud, dari cakar singa dan dari cakar beruang. Berarti Daud percaya Tuhan menyertai berjalan dia jauh sebelum Allah memilih dia menjadi Raja Israel. Waktu dia seorang diri menggembalakan domba, dia sudah yakin bahwa Tuhan yang melepaskan dia dari cakar singa dan cakar beruang. Karena memang dia seorang gembala yang menggembalakan domba yang bertanggung jawab. Jadi kalau ada singa, ada beruang, dia hadapinya, saudaraku, demi membela, melindungi domba-dombanya. Ini hati yang percaya Tuhan, dia sudah percaya. Makanya kalimat ini berkata, Tuhan yang telah melepaskan aku, Daud, dari cakar singa dan cakar beruang, dia, yaitu Tuhan, juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Kata Saul kepada Daud, pergilah. Maksudnya pergilah apa? Pergi bertempur dengan Goliat. Ini konteksnya. Wow, Bapak Ibu, seorang remaja datang bukan mau perang, datang untuk cari informasi, melihat situasi, lihat keadaan kakak-kakaknya, tapi begitu lihat orang Filistin menganggap remeh tentara Israel, saudaraku, iman Daud bangkit, dan sejarah mencatat Daud berhadapan Goliat 1 lawan 1. Goliat seorang tentara yang berpengalaman, punya senjata lengkap, hebat, punya perisai. Daud tidak punya senjata apapun, satu-satunya katepel dan 5 batu. Bermodalkan batu, menumbangkan, membunuh Goliat. Dan kemenangan yang luar biasa diperoleh oleh Daud dan juga bangsa Israel. Di sini kita bisa melihat bahwa Daud memiliki iman, hati yang penuh iman. Nah, hati yang penuh iman inilah yang membuat Daud berkenan di hadapan Allah. Nah, yang kedua, Daud berkenan di hadapan Allah ditentukan oleh karena Daud adalah pribadi yang memiliki hati seorang hamba.
Jadi Daud adalah pribadi yang memiliki hati seorang hamba. Saya tidak ada waktu untuk menjelaskan prinsip daripada kebenaran hati seorang hamba, tapi saya hanya rindu membuktikan kepada kita bahwa Daud benar-benar terbukti dia adalah pribadi yang memiliki hati seorang hamba. Mari kita baca yang pertama 1 Samuel pasal 16 ayat 21. 1 Samuel pasal 16 ayat 21 berkata begini. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Pelayan siapa? Pelayan Daud. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Bapak Ibu mau tahu ayat ini secara kronologis? Ayat ini terjadi sesudah Nabi Samuel mengurapi Daud dengan minyak. Dan ayat firman Tuhan bilang begini, ayat sebelumnya dari ayat ini bilang begini, pada saat Samuel mengurapi Daud dengan minyak, sejak itu roh Tuhan berkuasa atas Daud. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada saat saudaraku sesudah Nabi Samuel mengurapi Daud menjadi raja menggantikan Saul, itu tidak serta-merta hari itu langsung pergi istana, duduk di tahta di istana dan Saul disingkirkan. No, Bapak Ibu Saudara, Daud mesti butuh waktu bertahun-tahun untuk sampai dia duduk di istana. Kalau Daud diurapi masih remaja, ingat Alkitab mencatat Daud benar-benar duduk di istana pada usia pada usia 30 tahun. Jadi di atas 10 tahun Daud dipersiapkan setelah dia dilantik atau dia dituangi minyak, diurapi menjadi raja. Nah, menarik sekali Bapak Ibu Saudara, pekerjaan pertama setelah dia diurapi menjadi raja Israel dan Roh Kudus berkuasa, Roh Tuhan berkuasa atas Raja Daud. Bapak Ibu mau tahu pekerjaan pertama jadi apa? Jadi pelayannya Saul. Jadi bukan diurapi hari ini langsung besoknya ke istana, bukan. Diurapi hari ini besoknya jadi pelayan Saul. Ini hebat luar biasa. Bapak Ibu Saudara, seseorang yang jadi besar itu akan selalu dimulai dari bawah. Oleh karena itu ini jadi pelajaran buat kita. Daud memiliki hati seorang hamba. Dia tidak mengeluh, dia tidak protes. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yang membuktikan bahwa Daud, saudaraku, memiliki hati seorang hamba. Hati seorang hamba itu adalah hati yang tidak pernah menyimpan dendam, hati yang tidak pernah menyimpan akar pahit. Khususnya terhadap Saul, di mana Saul itu berulang-ulang ingin membunuh Daud. Karena Daud pada waktu itu sudah berprestasi. Tuhan sudah memakai luar biasa. Setiap kali dia diutus bertempur, musuhnya dilibas habis, musuhnya dibasmi, saudaraku. Dia selalu menang. Dan ini membuat Saul begitu iri. Hasil daripada Saul begitu iri, Saul berulang-ulang kali ingin bunuh daripada Daud. Tetapi ayat ini menyatakan kepada kita, 1 Samuel 24 ayat 7, lalu berkatalah ia, Daud, kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada Saul maksudnya, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Bapak Ibu mau tahu konteks ayat ini? Ayat ini terjadi di mana ketika Daud dan orang-orangnya, saudaraku, itu seperti buronan, dikejar-kejar oleh Saul bersama 3.000 tentara, mencari, mengejar, menangkap, dan ingin membunuh Daud. Dan suatu ketika di padang gurun, Daud bersembunyi di satu goa, saudaraku. Dan di goa itu, saudaraku, pada suatu ketika ternyata Saul, Bapak Ibu, pingin buang hajat. Dan ya namanya padang gurun, tidak ada toilet umum. Akhirnya goa juga jadi, saudaraku. Waktu Saul sedang buang air besar di goa itu, saudaraku, dia tidak sadar bahwa Daud dan pasukannya ada di belakang goa itu, di dalam goa itu. Artinya itu kesempatan emas. Kalau Daud memang dia pingin balas dendam, Daud bisa bunuh Saul saat itu juga, saudara. Tetapi ayat ini bilang, Daud tidak melakukan ini. Ini membuktikan Daud tidak punya dendam, Daud tidak menyimpan akar pahit, Daud tidak menyimpan sakit hati kepada Saul yang berulang kali ingin membunuh dia. Biarlah pelajaran ini menjadi pelajaran bagi kita. Mungkin orang lain pernah
menaruh dendam kepada kita, atau kita pernah disakiti oleh orang lain. Mari belajar dari Daud. Lepaskan pengampunan, jangan pernah punya sakit hati, dendam, atau kepahitan, saudaraku. Karena itu justru akan merugikan dia. Itu akan membuat kita, saudaraku, hati kita menjadi hati yang kotor di hadapan Tuhan. Membuat Allah sulit berjalan bersama-sama dengan kita. Mari ingat baik-baik, syarat untuk Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita adalah kalau hidup kita berkenan di hadapan Dia. Dan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan seperti Daud ditentukan dua hal. Yaitu adalah hati, kondisi hati kita. Hati yang bagaimana? Yang pertama, hati yang beriman, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena tanpa iman, tidak ada satu orang pun yang berkenan kepada Tuhan. Jadi iman di hati kita, itu penting. Yang kedua adalah, miliki hati seorang hamba, seperti Daud. Maka hati kita akan menjadi hati yang menarik Tuhan untuk berjalan bersama-sama dengan kita. Dan akibat daripada Allah berjalan bersama-sama dengan kita, kita akan melihat hidup kita dahsyat, hidup kita akan berdampak, hidup kita akan mengeluarkan buah-buah atau perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, yang akan memuliakan Tuhan, membawa orang kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Saya mengakhiri ini dengan mari kita berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita terima pada pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur untuk pelajaran penting yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami. Kami belajar daripada seorang pribadi, itu adalah Daud. Bagaimana Daud adalah membuktikan pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami sudah belajar bahwa hidup kami berkenan kepada Tuhan bukan karena luarnya kami, bukan karena penampilan, prestasi, harta, benda, atau apa saja. Tetapi Tuhan yang membuat kami berkenan di hadapan-Mu seperti Daud adalah hati kami. Tuhan lihat setiap hati kami. Tuhan lihat hati saya. Tuhan lihat hati setiap pribadi lepas pribadi, setiap jemaat-Mu pagi hari ini. Kalau Tuhan Kau menemukan ada sesuatu yang membuat hati kami tidak berkenan di hadapan-Mu, Tuhan ubah hati kami. Karena hati kami adalah milik-Mu. Hati kami dalam tangan-Mu. Kami menyatakan kami rela dan kami memohon Tuhan Kau bersihkan hati kami. Tuhan Kau pulihkan hati kami, ubahkan hati kami. Kami rindu memiliki hati seperti Daud. Hati yang berkenan kepada-Mu. Hati yang percaya kepada-Mu. Hati yang penuh iman. Dan hati yang rendah hati. Hati seorang hamba. Itu ada pada setiap kami. Terpuji nama-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Apapun keadaan kami, Tuhan Kau segala-galanya. Kaulah solusi, jalan keluar. Kau yang memberi kami kekuatan ketika kami lemah. Kau yang menyembuhkan ketika kami sakit. Kau yang membuka jalan ketika jalan tertutup bagi kami. Tuhan, setiap langkah kami, itu hanya kami bisa jalani kalau kami bersama-sama dengan Kau. Terima kasih Bapa, ini doa dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat bergabung dengan ibadah online GDI Ebenezer Bandar Lampung. Kita satu keluarga di dalam Kristus. Bapak Ibu yang berulang tahun dalam minggu ini, kami ucapkan selamat ulang tahun, semoga sukses selalu. Tuhan memberkati. Shalom seluruh jemaat GDI Ebenezer Bandar Lampung. Bersama ini kami mengumumkan bahwa ibadah raya hari Minggu, tanggal 7 Februari tahun 2021, akan disertai dengan pelaksanaan perjamuan kudus secara online.
pembagian anggur dan roti perjamuan akan dibagikan melalui para PKS bagi jemaat yang tertanam di Komsel. Dan bagi jemaat yang belum tertanam di Komsel dapat menghubungi sekretariat gereja. Gidi Hotline 0812 8300 2020 Saudari Ika, untuk pengaturan distribusi anggur dan roti perjamuan kudus. Adapun perjamuan kudus selanjutnya akan tetap dilaksanakan setiap bulan pada minggu pertama. Selamat mengalami Tuhan dalam pelayanan perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Sehubungan dengan adanya kebijakan social distancing, maka kegiatan ibadah raya minggu diadakan secara online, setiap hari Minggu jam 9 pagi, lewat halaman Facebook Gidi Ebenezer dan YouTube Gidi Ebenezer BL. Untuk kegiatan Komsel, tetap diadakan dalam bentuk online, dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada di smartphone. Mari kita tetap menjaga hubungan persaudaraan kita. Atas perhatian seluruh jemaat Gidi Ebenezer Bandar Lampung, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Jemaat kekasih Tuhan, mari kita akhiri ibadah raya kita pada pagi hari ini dengan mengarahkan hati, pikiran, seluruh hidup kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah berkat rahmat dari Allah Bapa kami yang ada di surga, kasih sayang daripada Tuhan kami Yesus Kristus, pertolongan, kuat kuasa, pimpinan, penyertaan dari Allah Roh Kudus, menaungi, memenuhi seluruh hidup kami sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.